Selamat pagi, Bang Arya, Mas Tony, dan juga Mas Butarudin. Selamat pagi. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Saya ke Mas Doni terlebih dahulu. Tampaknya tidak semua orang bisa mendapatkan undangan Presiden, apalagi bertatap muka selama 1 jam lebih menyampaikan apapun yang ingin disampaikan kepada Presiden Jokowi, Mas Doni. Tapi tampaknya hal ini menjadi sorotan yang cukup penting. Apa yang menjadi kritik Adian Apitupulu ini menjadi sorotan sangat penting oleh Presiden, sehingga sampai mengundang, begitu Mas Doni? Ya, saya kira sebelum Adian juga beberapa mereka yang peduli ya terhadap pemerintah juga diundang oleh Presiden. Tapi mungkin tidak terpublikasi saja. Artinya Presiden sangat terbuka terhadap masukan-masukan yang memang konstruktif dalam memperbaiki kinerja pemerintahan. Dalam hal ini persoalan BUMN. Jadi Adian saya kira sosok yang sudah lama juga berjuang bersama-sama dengan Pak Presiden, ya sangat peduli dengan Presiden, sangat menyayangi Presiden, dan masukan-masukan itu saya kira masukan yang positif, dan Presiden cukup memperhatikan masukan, terutama dari orang-orang yang memang selama ini dekat dan punya kepedulian seperti Adian. Oke, tapi tampaknya memang kritik Adian ini bukan kritik untuk Presiden ya, Mas Doni ya? Ya, Adian bercatatan terhadap BUMN ya, terhadap Kementerian BUMN begitu. Nah, tapi ini kan saya kira masukan-masukan ini ya juga diberi perhatian dari Presiden begitu, karena kan BUMN kan tentu saja menjadi satu entitas yang penting di Republik ini begitu. Penting karena memiliki fungsi sosial dan juga fungsi komersial ya. Dan dua fungsi ini harus berjalan secara seimbang dan paralel begitu. Nah, saya kira semua kritik ya atau gugatan atau catatan Adian itu ya adalah satu bentuk kepedulian ya terhadap pemerintah ya, terhadap Presiden, dan Presiden saya kira sangat mengapresiasi, dan oleh karena itu mengajak Adian untuk datang dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang menjadi ganjalan yang bersangkutan begitu. Oke, Mas Doni, adakah tidak hanya berbentuk penyampaian pendapat ataupun apa yang bisa dikatakan sebagai temuannya Adian begitu, tapi juga ada permintaan-kah? Permintaan dalam arti mohon dievaluasi, atau karena seingat saya di dalam tulisannya juga ada mengatakan untuk mengevaluasi kabinetnya begitu. Adakah permintaan seperti ini yang disampaikan kepada Presiden oleh Adian Apitupulu pada saat pertemuan? Baik, kalaupun ada, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Ya, kita tidak bisa masuk ke arah situ. Ya. Dan Kementerian BUMN juga berhak untuk memberikan tanggapan, jawaban. Saya kira nanti Mas Arya bisa memberikan jawaban terhadap beberapa catatan dari Adian begitu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara evaluasi itu bukan ranah kita, ya, bukan ranah Adian, bukan ranah saya, bukan siapa-siapa. Ini ranah Presiden. Ya, adalah hak prerogatif Presiden untuk melakukan evaluasi. Begitu Mas Timothy. Oke, sebelum saya nanti konfirmasi beberapa hal ke Bang Arya, saya mau ke Mas Butarudin dulu untuk menanyakan apa opininya setelah melihat dua hal inilah, setelah membaca apa yang disampaikan oleh Adian dalam tulisannya, lalu ada tanggapan Presiden yaitu dengan mengundang Adian untuk berbicara. Dari DPR sendiri melihat hal ini, apakah menyoroti juga bahwa ini memang saat yang tepat untuk membenahi BUMN, atau Anda melihat ada yang kurang tepat juga dalam kritik yang disampaikan Adian? Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Arya, selamat juga Pak Dini. Jadi begini, sebelum saya masuk kepada persoalan itu, saya ingin melihat dulu bahwa dampak COVID-19 ini memang belum melaksanakan perekonomian dunia dan termasuk perekonomian kita. Dan tidak terlepas bahwa BUMN pun terdampak dari COVID-19 ini. Baik dari segi supply, demand, operasional maupun keuangannya. Ini fakta yang terjadi bahwa seluruh segi perekonomian kita terganggu akibat COVID-19. Yang kedua, BUMN adalah sebagai salah satu bahkan utama dari motor penggerak perekonomian nasional kita, yang punya kontribusi yang positif selama ini kepada pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu maka BUMN ini harus diselamatkan. Nah, terkait dengan penyelamatan ini tentu selama ini kami dari Komisi 6 DPR RI, baik dalam forum raker maupun forum-forum lain, tetap memberikan kritikan dan masukan yang konstruktif
terhadap pembenahan dan perbaikan BUMN hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saya kira ini menjadi PR kita dan merupakan satu konsen kita semua bahwa BUMN ini harus diperbaiki dari hari ke hari dan tahun ke tahun. Fakta bahwa menunjukkan bahwa banyak BUMN kita yang juga mengalami permasalahan. Ya. Baik dari segi likuiditas maupun dari segi dividen atau benefitnya kepada negara. Yang ini terus kami evaluasi di Komisi 6. Saya kira momentumnya ya bukan hanya sekarang, tapi dari dulu kami Komisi 6 mengkritisi dan terus memberikan masukan secara konstruktif kepada Menteri BUMN dalam forum-forum resmi di Komisi 6. Saya kira ini yang terus kami lakukan untuk perbaikan BUMN ke depan. Fakta bahwa BUMN harus diperbaiki ya. Karena memang banyak BUMN kita yang bermasalah. Tentu ini terkait juga dengan masalah bagaimana pengendalian dan manajemen di BUMN. Okay. Ini kewenangan dan kewajiban dari Menteri BUMN untuk membenahi. Kami DPR akan mendukung penuh terhadap kebijakan-kebijakan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sejauh itu untuk perbaikan dan memperbaiki kinerja BUMN. Salah satunya rekrutmen soal komisaris. Jadi tolong juga bahwa Pak Erick ini jangan terlalu direcoki dengan hal-hal titipan-titipan itu. Ini membuat Pak Erick tidak bisa bekerja secara profesional untuk memperbaiki daripada BUMN. Okay. Karena salah satu yang paling penting adalah bagaimana menentukan direksi, menentukan komisaris, dan segala itu harus betul-betul mencari orang yang yang punya kapabilitas, integritas, dan punya jiwa entrepreneur untuk memperbaiki BUMN. Iya, saya kira ini yang harus diperbaiki ke depan. Mas Mutarudin, menarik bagaimana Anda membawanya ke sana begitu. Apakah ada hubungannya begitu antara bagaimana kalau tadi Anda mengatakan ada saja pihak-pihak yang mengerecoki Menteri BUMN dan tadi pernyataan Anda berikutnya adalah bahwa penentuan komisaris dan direktur itu harus dengan sangat-sangat bijak. Mengapa Anda melihatnya ke arah sana, Mas Mutarudin? Saya kira bukan rahasia umum lagi ya. Masalah BUMN ini dari dulu menjadi tempat menitipkan orang-orang yang paling yang sudah tidak produktif pemerintah dititipkan ke sana yang itu fakta lah. Oleh karena itu ke depan kami tidak melihat lagi itu ke belakang, tapi ingin ke depan, ingin Pak Erick, Pak Menteri BUMN, dia benahi betul-betul secara profesional agar BUMN ini unggul. Jangan salah menempatkan orang. Harus punya kapabilitas, kapasitas, dan integritas, dan punya jiwa entrepreneur. Karena ini BUMN ini bisnis. BUMN ini bisnisnya harus untung. Dan untuk mencapai untung harus orang-orang yang mempunyai jiwa yang bisa membuat BUMN untung. Persoalannya dari mana itu tidak jadi soal. Mau dari manapun unsurnya terserah. Tapi yang penting orang itu mempunyai kapabilitas dan mempunyai kapasitas serta mempunyai integritas dan punya jiwa semangat untuk membangun dan membesarkan dari BUMN sehingga BUMN semakin baik ke depan. Sejauh itu tidak dilakukan, maka sulit kita untuk membenahi BUMN. Baik, Mas Mutarudin, sedikit sebelum saya ke Bang Arya kan untuk mengkonfirmasi lagi. Mas Mutarudin, apa komentar Anda sebagai anggota Komisi 6 bahwa kritik ini datang kepada Presiden justru bukan dari komisi Anda? Saya kira siapapun saya tidak mempersoalkan dari siapapun memberikan kritikan dan masukan ke pemerintah, itu silakan ya. Karena semua punya kepedulian terhadap negeri ini. Saya tidak melihat apakah kamu dari komisi berapapun. Sejauh itu untuk perbaikan silahkan, why not ya. Tetapi yang paling penting bahwa kritikan harus proporsional, harus diikuti oleh fakta-fakta, dan kritikan tidak boleh diikuti kepentingan-kepentingan lain. Jadi murni kita memberikan masukan untuk perbaikan. Jangan sampai kritik tapi juga ada muatan yang lain. Nah ini kita harus jaga. Kami di Komisi 6 tentu akan konsen terus mengawal ini, bahkan dalam raker kemarin terakhir dengan Menteri BUMN, kami kembali menggariskan agar hati-hati penggunaan BUMN, hati-hati menggunakan dana talangan. Dan semua BUMN, baik yang menerima dana talangan maupun yang menerima BUMN, agar menyampaikan roadmap-nya, bisnis plan-nya kepada Komisi 6, sehingga kita tahu persis, ini dana mau diapain. Dalam konteks pengawasan, tentu DPR tentu akan memberikan pengawasan terus, mengawal ini untuk perbaikan BUMN ke depan. Saya kira itu yang paling penting. Baik, saya ke Bang Arya Sinulinga, juru bicara dari Kementerian BUMN. Saya rasa tentu kuping cukup panas juga nih pada saat mendengar kritik yang disampaikan oleh Adian Apitupulu. Tapi tentu saja apa yang disampaikan oleh Adian juga pasti ia juga sudah mempelajari sebelum ia menyampaikannya kepada masyarakat gitu Bang Arya. Nah mungkin Anda mau mengkonfirmasi sejumlah hal yang terkandung dalam tulisan tersebut dari
Kementerian BUMN sendiri posisinya di mana? Mungkin bisa dimulai dari besaran hutang dari BUMN itu sendiri. Benarkah mencapai 5.600 triliun, Bang Arya? Baik, terima kasih. Ini kami memang kritikan dari manapun kami terima. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Adian yang sudah memberi masukan kepada BUMN dan Kementerian BUMN. Tapi mungkin Bang Adian juga mungkin bisa berkoordinasi juga dengan teman-teman di Komisi 6. Karena supaya dapat data yang pas. Kadang-kadang kan kalau cuma dapat data dari berbagai macam kan kadang nggak pas gitu ya. Karena kami memang rutin melaporkan semua hal perkembangan BUMN kepada teman-teman di Komisi 6 di DPR. Ya, seperti misalnya data utang BUMN gitu. Kalau dikatakan 5.000 lebih triliun, nah ini kan datanya sangat jauh nih dari kenyataan. Sebenarnya utang BUMN itu sampai hari ini 2020 itu 1.500 triliun. Jadi kan jauh nih dari 5.000 ke 1.500. Jadi itu aja sudah melihat bahwa datanya jauh. Ya, ditambah memang ada yang namanya modal kerja. Kalau modal kerja itu beda lagi ya. Modal kerja beda lagi. Oke. Nah, kemudian masukan mengenai Garuda misalnya. Iya. Mengenai PHK dan sebagainya. Itu yang pasti seperti pilot-pilot yang kemarin itu adalah pilot yang memang dikontrak. Jadi bukan pilot tetap, bukan pekerja tetap ya, karya tetap. Jadi dia kontraknya belum habis, dipercepat. Jadi kalau dananya itu kemana? Mungkin itu pertanyaan utamanya Bang Adian itu. Dananya kemana? Apakah untuk mempertahankan modal swasta kah? Atau memang dipergunakan untuk operasional pembayaran dari upah para pekerjanya atau gaji para pekerjanya? Atau kemana itu dananya? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kondisi corona ini kan yang paling menghantam itu adalah salah satunya transportasi dan penerbangan. Iya. Hampir seluruh dunia industri penerbangan itu yang paling pertama dihantam oleh corona. Ya, di Thailand saja itu sampai bangkrut. Boeing aja sampai PHK 5.000 orang. Dan Garuda ya kena dampaknya juga. Ya, nah kemana dana talangan? Dana talangannya belum dapat. Belum dapat dana talangan. Sampai hari ini belum ada dana talangan yang diterima oleh Garuda. Sementara dampak corona sudah terjadi. Nah, kemudian kemana dipakai gitu ya? Dan talangan itu kan pinjaman. Kalau PMN itu modal diberikan kepada perusahaan. Yeah. Ya, sebenarnya gini, penentuan PMN atau dana talangan dan sebagainya itu adalah diskusi di pemerintahan, bukan BUMN aktif. Karena uangnya bukan dari BUMN, kecuali uangnya BUMN itu yang atur dia sendiri gitu. Ini adalah uang dana-dana, apakah itu dari pihak ketiga maupun dari APBN, itu yang menentukan adalah pemerintah. Artinya di situ ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian BUMN, semua yang berhubungan di sana yang memutuskan, tidak sendirian gitu Pak. Okay. Karena kan misalnya PMN itu bukan dari kita uangnya, APBN. Malah sebenarnya kalau teman-teman Komisi 6 itu lebih banyak meminta untuk PMN itu betul-betul dimanfaatkan dan diberikan kepada BUMN yang benar-benar butuh. Oke. Makanya Garuda itu bukan PMN yang diberikan, tapi Pinjaman dana talangan. gitu ya? Dana talangan artinya apa? Itu seperti pinjaman dari pihak ketiga. Seperti kata Pak Erick Thohir, Pak Menteri kemarin di minggu lalu di Komisi 6. Itu bisa dapat dari bank-bank BUMN dipinjamkan kepada Garuda, atau dari pihak ketiga seperti SMI dan data apa itu yang dipinjam dan itu harus dikembali kepada. Karena kalau PMN itu nggak dikembalikan. Berarti tidak juga mengurangi nilai saham juga begitu ya? Nilai saham ini Pak, perusahaan itu untuk mencari dana itu berbagai macam cara. Ya, ada yang namanya menjual atau menjual saham bisa, ya, bisa juga minjam, gitu ya. Kalau sampai sebuah perusahaan dilarang meminjam
atau dia harus menjual sahamnya, itu kan lucu juga kita. Gitu. Namanya bisnis itu kan bisa saja minjam gitu Mas. Oke, Bang Arya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Ada beberapa poin lain juga yang mungkin akan Anda jawab juga terkait dengan kritik dari Adian. Boleh. Kita akan jeda sebentar. Kami akan segera kembali. Tetap bersama kami.